Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sela, Yvonne, Novelin, silakan videonya diaktifkan terlebih dahulu. Sambil teman-teman yang lain juga berhadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Karyanti. Ya, salam sejahtera ya untuk semua. Amin. Sehat Bu Karyanti? Alhamdulillah sehat. Kebetulan ini udaranya segar, makanya saya di luar nih. Baik. Kalau udara segar, insya Allah pikiran segar juga Bu ya. Betul. Baik. Jadi untuk hari ini, untuk kegiatan kita modul inspirasi yang ketiga, modul inspirasi yang terakhir, di sini sudah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Karyanti. Beliau adalah salah satu dosen juga di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, khususnya di program studi bimbingan dan konseling, Bu ya. Betul. Baik, beliau ini sangat aktif orangnya. Beliau pengisi di RRI Radio Palangkaraya, Bu ya. Betul. Kemudian beliau juga aktif melakukan penelitian, pengabdian masyarakat di bidang yang menggali potensi-potensi lokal yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di kebudayaan yang ada di masyarakat suku Dayak. Jadi saya harap kalian adik-adik mahasiswa semua bisa menyimak dengan baik nanti materi yang disampaikan oleh beliau. Sebelum kita mulai, saya akan share screen terlebih dahulu kurikulum vitae dari pemateri atau narasumber kita hari ini. Nah, seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan, nama beliau adalah Ibu Karyanti. Ini juga ada tercantum nomor HP beliau. Siapa tahu nanti kalian ingin diskusi lebih lanjut dengan beliau. Saya yakin beliau sangat welcome sekali. Nanti mungkin juga karena beliau dari jurusan BK, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait permasalahan-permasalahan juga bisa mungkin Bu Karyanti ya. Diskusi. Apalagi menghadapi nanti bagaimana kondisi tekanan psikologis ketika menghadapi semester akhir, pembuatan tugas, seperti itu. Betul sekali ya, karena mahasiswa ini biasanya pikirannya sering ini ya, kadang rawan dengan hal-hal yang biasanya sering galau dan sebagainya. Jadi sangat ini nanti ya dengan bisa konsultasi atau diskusi ya lebih tepatnya dengan Bu Karyanti. Nah, kalau kegiatan pengabdian masyarakat beliau itu lebih kepada ini pengarus utama gender, kegiatan dialog sore, kemudian penyelenggara tes psikologi atau konseling, pelatihan art terapi, workshop program studi BK, serta kegiatan konseling pasca kebakaran. Kemudian ini adalah juga kegiatan beliau untuk di kegiatan seminar ilmiah di 5 tahun terakhir. Jadi beliau menjadi pembicara di beberapa pertemuan ilmiah dengan judul artikel yang sangat menarik. Saya pikir ini adalah efektivitas dan konseling. Mungkin adik-adik mahasiswa di sini agak tidak familiar ya dengan dance counseling itu apa. Nanti bisa sambil diskusi dengan Ibu Karyanti. Kemudian juga ada bully, kasus bully Bu ya, Ya, kasus bullying, iya. korban bullying. Nah, ini memang masih permasalahan yang masih banyak terjadi Bu ya, korban-korban bullying. Bahkan Bertambah, betul Bu, makin bertambah. makin bertambah. Bahkan tidak jarang ada yang bunuh diri Bu ya. Betul. Jadi memang harus menjadi perhatian yang sangat mendalam. Ini oh ya, ini tempatnya ada di Korea Selatan. Baik, kalau Bu Karyanti ini sudah melanglang buana sampai ke luar negeri Bu ya, go internasional. Baik, jadi insya Allah pengalaman-pengalaman beliau itu harapan saya nanti bisa memberikan banyak inspirasi bagi kalian supaya bisa berkarya tidak hanya di tempatnya masing-masing, tetapi juga bisa secara nasional bahkan secara internasional. Nah, beliau ini juga aktif menulis buku, bisa dilihat di sini ada banyak sekali buku beliau.
Saya ini kalah, kalau saya masih 2 atau 3 kalau tidak salah, tapi kalau Bu Karyanti sudah 8. Jadi bisa kita bayangkan berarti beliau ini sangat aktif sekali menulis. Ada banyak sekali buku yang beliau tulis dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Kemudian terkait penghargaan juga beliau sebagai narasumber di RRI, kemudian juara lomba poster pengabdian masyarakat, serta sebagai dosen muda penyedia materi kuliah yang inovatif dan kreatif. Kemudian organisasi ilmiah, ada di Himpunan Bimbingan dan Konseling Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, itu sebagai ketua, kemudian Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, kemudian sebagai Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Luar biasa sekali, itu tadi adalah profil singkat dari Bu Karyanti. Nanti untuk profil yang lebih lengkap bisa saling sambil diskusi, diselingi materi yang akan beliau sampaikan, yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan, Bu Karyanti ya. Baik, sebentar. Baik, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja mungkin saya persilahkan kepada Bu Karyanti untuk hari ini temanya adalah mengenai falsafah burung enggang. Nah, beliau ini juga adalah seseorang yang sangat expert di bidangnya terkait potensi-potensi lokal, salah satunya terkait burung enggang yang merupakan ikon dari Kalimantan Tengah. Mungkin langsung saja Bu Karyanti saya persilahkan untuk menyampaikan materinya hari ini. Terima kasih. Oke. Izin ya, Ibu share screen-nya. Apakah sudah terlihat, kawan-kawan semua? Sudah, Bu. Baik, hari ini saya akan memberikan materi tentang falsafah burung enggang, atau kalau istilahnya itu saya panggilnya Ananda ya, kalau terbiasa manggilnya Ananda nih, kalau manggil rekan-rekan mahasiswa. Nah, Nanda, baik, sebelum Ibu menyampaikan materi ini, Ibu izin kita berdoa dulu ya, Bu ya. Baik, Nanda, Ibu akan pimpin. Baik, sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, Nanda, hari ini Ananda semua Ibu akan menyampaikan tentang falsafah burung enggang. Nah, burung enggang ini Ananda adalah burung yang unik dan juga burung yang suci menurut masyarakat Dayak Kalimantan, khususnya juga Kalimantan Tengah, Nanda. Di beberapa daerah Kalimantan yang lain pun ada, Nanda, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, karena ini adalah burung khas memang Kalimantan seperti itu. Hanya saja di setiap daerah itu, Nanda, pasti berbeda falsafah yang diambil dari burung ini. Nah, Ananda, sebelum kita masuk lanjut ke materi berikutnya, Ananda tahu tidak tentang burung enggang ini? Ada nggak yang tahu? Boleh angkat tangan, boleh ini memberikan masukan. Ada yang sudah tahu tentang burung enggang ini atau disebut burung tingang, Nanda? Baik, Ibu akan lanjutkan ya. Menonton sebelum memulai menonton di sini Ibu memberikan motivasi dari Ali bin Abi Thalib bahwa orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan, tapi orang yang optimis akan selalu melihat kesempatan di dalam setiap kesulitan. Nanda, begitu juga dan belajar. Begitu juga apa yang Anda hadapi saat ini. Sebelum memulai sesuatu, biasakan motivasi diri Anda bahwa Anda pasti bisa. Sesulit apapun perkuliahan yang Anda hadapi, Anda akan bisa menjalaninya. Nah, ini adalah salah satu yang biasa saya gunakan adalah motivasi Ali bin Abi Thalib. Saya tahu rekan-rekan semua kesulitannya, sehingga
Setiap kesulitan itu pasti ada jalannya, apalagi ketika kita menambah terus wawasan kita. Nah, Nanda, ini berikutnya ini adalah video. Aku akan menyala. Sebentar ya. Nah, Ananda, itu tadi adalah burung enggang atau burung rangkong, juga disebut dengan burung tingang, Nanda. Nah, Nanda, burung tingang itu adalah, burung enggang ini adalah burung yang setia terhadap pasangannya. Dia seumur hidup dengan satu pasangan saja. Makanya banyak falsafah yang bisa diambil dari burung ini. Dari setiap bagian tubuhnya itu, Nanda, bisa dijadikan falsafah hidup masyarakat suku Dayak tentunya. Nah, selanjutnya ya Nanda, Ibu akan menjelaskan bahwa kenapa sih ada mitos nih di masyarakat Dayak. Mitosnya bahwa burung enggang ini adalah jelmaan dari Panglima Burung atau yang disebut Panglima Burung. Itu adalah dewa yang menjaga Kalimantan Tengah khususnya seperti itu. Jadi ketika ada bahaya, nah burung enggang inilah, wujud Panglima Burung inilah yang akan menjaga Kalimantan Tengah seperti itu. Nah, masyarakat juga meyakini bila suatu daerah dikelilingi dengan teriakan-teriakannya, Nanda, bahwa daerah itu akan tumbuh subur dan makmur. Nah, tadi sebagai wujud Panglima Burung, sosok wujud gaib tinggal di gunung pedalaman Kalimantan yang akan hadir saat wilayah terancam. Nah, seperti itu, Nanda. Artinya juga melindungi, juga memberi keberkahan. Nah, bulu burungnya juga, Nanda, itu ada filosofinya. Nah, yang warna putih warna putih pertama ya Nanda, di bagian bawah itu menandakan kelahiran, melambangkan bahwa manusia ini sebenarnya lahir ke bumi. Setelah itu ada di bagian tengahnya itu ada berwarna hitam, itu melambangkan kehidupan manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Artinya dalam hidup kita, Nanda, pastinya pernah melakukan kesalahan. Hanya saja ada tahap yang ketiga, paling ujung, warna putih kedua, melambangkan kembalinya manusia kepada Sang Pencipta, yaitu kematian. Nah, Nanda, ketika kita melihat kita itu memikirkan tentang kematian, tentunya Nanda, ketika kita membuat kesalahan, kita juga akan segera memperbaikinya. Karena kita tadi bercermin kepada, suatu saat manusia itu akan mati. Dan ketika manusia akan mati, apa sih bekal yang dibawa? Tadi warna hitam, walaupun manusia individu itu bisa melakukan kesalahan ketika mengingat adanya Tuhan, ketika mengingat adanya kematian, tentunya kita juga akan membuat sesuatu yang lebih baik di hidup kita. Seperti itu, Nanda. Nah, selanjutnya, tadi Ibu katakan di awal bahwa seluruh bagian tubuh burung enggang itu digunakan sebagai simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak ya, Nanda. Nah, melambangkan perdamaian dan persatuan. Tadi sayapnya yang besar itu adalah pelindung rakyat, sedangkan ekornya panjang dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak. Nanda, seorang pemimpin itu harusnya memiliki sikap melindungi terhadap rakyatnya. Nah, Nanda, individu sendiri harus bisa memimpin dirinya. Baik itu memimpin dirinya, memimpin saudaranya, keluarganya. Nah, ketika Ananda mempraktikkan falsafah burung enggang ini dalam kehidupan sehari-hari, tentunya akan banyak manfaatnya. Kita akan menjadi lebih berwibawa, akan menjadi seseorang yang cerdas untuk memikirkan. Tadi ada lambang hitam tadi, bahwa manusia tidak lepas dari kesalahan, hanya saja ketika kita sudah
menjadikan falsafah burung enggang ini adalah falsafah hidup kita, tentunya kita akan mempertimbangkan hal baik dan buruk dalam kehidupan kita. Apa perilaku yang harus kita tunjukkan? Terkait Nanda, individu itu tidak lepas dari perilaku, setelah itu emosi, mengelola emosi. Bagaimana kita bisa mengelola emosi? Ketika kecerdasan kita baik, pasti emosi kita juga baik. Korelasinya seperti itu. Nah, ketika seseorang memiliki kecerdasan yang baik, tentunya dari setiap perilaku itu akan dipertimbangkan. Nanda, individu harus mempertimbangkan antecedent behavior konsekuensi. Perilaku apa sih yang memulainya di awal? Setelah itu perilaku apa yang muncul? Setelah itu konsekuensinya apa? Contoh saja, hari ini misalkan, hari ini tidak bisa, hari ini kita melakukan kuliah daring nih. Itu awal mulanya, antasidennya. Nah, ketika kita ingin memulai daring, artinya apa yang kita persiapkan? Kondisi internetnya harus bagus, tempatnya nyaman. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Kalau misalkan nih di daerahnya tidak ada sinyalnya kurang bagus, internetnya kurang bagus, tentunya sebagai seorang individu yang cerdas harus mencari tempat yang sinyalnya terjangkau, seperti itu. Sinyal internetnya terjangkau. Perilaku yang kita tunjukkan tadi mencari. Konsekuensinya Anda bisa mengikuti kuliah. Seperti itu. Nah, selanjutnya Nanda, burung enggang itu dilambangkan sebagai burung yang keramat. Karena tidak boleh dibunuh. Walaupun ada oknum-oknum yang memburu. Karena tadi mau mengambil bulunya, mau mengambil paruhnya. Karena itu dianggap keramat. Kalau masyarakat Kalimantan Tengah sendiri, khususnya suku Dayak, itu pantang untuk membunuh burung itu. Kecuali yang dibuat artefak seperti yang foto yang sudah diperlihatkan di awal, bahwa ada foto saya menggunakan itu asli, artefak asli dari burung enggang ini. Itu adalah artefak burung enggang yang sudah mati. Nah, di hutan itu biasanya masyarakat banyak menemukan itu. Jadi bisa diambil paruhnya, bisa diambil bulu ekornya, biasanya dijadikan hiasan kepala atau tutup kepala. Nanda, ketika kita menggunakan atribut dari burung enggang itu bukan hanya falsafah hidup sebenarnya. Kita juga merasa lebih berwibawa karena ada aura berbeda ketika kita menggunakannya. Makanya dianggap keramat. Sakti. Oke, apa terkait dengan sakti itu tadi, Nanda, bahwa tadi dikatakan bahwa ketika terjadi ancaman atau situasi yang dianggap berbahaya di Kalimantan Tengah sendiri, tentunya burung itu akan hadir dalam wujud burung, karena mereka adalah wujud dari Pangkalima burung tadi atau Panglima burung yang gaib tadi. Seperti itu keyakinan, mitos dari, bukan hanya mitos, tapi kepercayaan masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah. Nah, suci. Tadi, kenapa suci? Hewan itu juga Nanda bahwa burung ini adalah burung yang dianggap suci karena salah satu yang membawa kehidupan. Ketika mereka sepasang burung enggang itu berkelahi, Nanda, bulu burungnya itu adalah berkah bagi semua masyarakat Kalimantan Tengah, seperti itu. Nah, perkasa, iya, karena sayap yang lebar itu dilambangkan sebagai yang melindungi, pemimpin yang melindungi masyarakatnya. Nah, selanjutnya, falsafah burung enggang ini dikatakan berani tadi. Berani karena sudah melindungi. Begitu juga kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, Nanda, apalagi yang seperti yang Ibu tulis, ada perilaku bullying tadi. Burung enggang, kalau kita menganggap itu adalah falsafah hidup kita, tentunya kita berani melawan. Tapi melawan tanpa menyakiti orang lain. Tegas seperti itu. Berani tegas mengatakan tidak, mengatakan iya, seperti itu. Atau berani nantinya sebagai penolong ketika ada kawan yang ingin diganggu oleh orang lain, diganggu oleh teman lain. Nah, kita harus berani membela. Berani membela di sini juga, Nanda, kita juga harus berpikir bagaimana supaya tidak melukai orang lain. Seperti itu. Setia. Nah, Nanda, tadi di awal Ibu juga bilang bahwa burung enggang ini adalah burung yang setia terhadap pasangannya sampai mati.
Kesetiaan bisa diambil dari falsafah burung ini. Kesetiaan sebagai teman, kesetiaan sebagai pasangan, tentunya bisa kita ambil falsafahnya dalam kehidupan kita. Rendah hati, Nanda. Walaupun dia besar, burung itu besar, tapi dia tetap rendah hati. Nah, begitu pula kita. Walaupun nanti Ananda ini nanti sudah lulus S1, melanjutkan lagi, tetap rendah hati. Karena Ananda di atas ilmu itu masih ada adab. Untuk apa kita memiliki ilmu yang tinggi kalau kita tidak punya sopan santun, tidak punya etika? Setelah itu Nanda, ketika kita melihat bahwa ada orang yang pendidikannya tidak lebih baik daripada kita, Ananda, kita diberikan Tuhan kesempatan untuk menempuh pendidikan. Ada individu yang berusaha sekali untuk menempuh pendidikan, hanya saja kondisi yang tidak memungkinkan. Artinya kita bersyukur. Harus bersyukur, tapi tetap rendah hati, Nanda. Tidak boleh, kalau Ibu bilang haram hukumnya untuk merendahkan orang lain. Meskipun orang tersebut pendidikannya di bawah dari kita. Karena bisa saja, Nanda. Karena kita dalam kehidupan ini, Nanda, ada yang namanya ada keterampilan, ada pengetahuan. Kita belum tentu seterampil mereka melakukannya. Walaupun pengetahuan mereka dikatakan cenderung lebih rendah di bawah kita. Seperti itu. Rendah hati juga membuat kita berucap tidak sombong. Tidak membandingkan orang lain. Oh iya, saya yang paling hebat, saya yang paling terbaik. Tidak seperti itu. Di atas langit masih ada langit. Kita pandai, masih ada yang lebih pandai. Tapi Nanda, perlu diingat juga bahwa tidak ada manusia itu yang bodoh. Hanya saja dia tidak punya kesempatan. Setelah itu dia belum menemukan guru yang baik. Itu ada salah satu motivator yang mengatakan bahwa anak itu tidak ada yang bodoh, hanya saja mereka belum menemukan guru yang tepat, membawa mereka untuk lebih pandai, lebih mendapat pengetahuan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ya Nanda, ini manifestasinya. Bagaimana sih kita mengimplementasikannya bahwa falsafah burung enggang ini dalam kehidupan sehari-hari? Ini bahasa Dayak ya Nanda. Ini bahasa Dayak Kalimantan Tengah, Mamut Menteng. Seperti itu. Sorry ya Nanda. Nah, selanjutnya ada Harati, ada Bakena, Harati, Bakena, Barendeng, Bakaji. Nah, sambil di sini ini ada Bahadat. Nanda paling penting itu adalah Bahadat. Selain Harati, baik dengan orang. Bakena itu kalau di bahasa Dayak kan Nanda ganteng, cantik. Seperti itu. Ganteng, cantik. Setelah itu ada yang dikatakan pintar. Bahadat itu paling penting. Nggak, buat apa cantik, buat apa pintar, kalau tidak bahadat. Bahadat itu, belum bahadat itu Nanda, bagaimana kita bisa berperilaku, akhlak kita baik, beretika. Seperti itu. Nah, wujud dari individu ini tidak hanya perilakunya saja. Cantik itu bisa cantik perilakunya, bisa penampilannya. Nanda, apakah seseorang itu tidak harus cantik? Harus dong, cantik ganteng tuh harus. Tapi cantik ganteng itu relatif, Nanda. Ganteng, cantik itu bisa ditunjukkan dari bagaimana kita berbusana menghargai diri kita. Ketika kita berbusana rapi, wangi, itu salah satu bentuk cantik, ganteng sebenarnya, Nanda. Oh Bu, harus tirus dan sebagainya. Tidak, karena setiap orang itu memandang kecantikan, kegantengan itu berbeda. Oh iya, saya suka berpakaian rapi. Karena salah satu berpakaian rapi itu Nanda bahwa kita menghargai diri kita. Kita juga harati dengan orang lain, bakaji. Setelah itu kita menjadi orang yang tangguh, Nanda. Tangguh itu, Nanda, berjuang. Ketika kita punya masalah, tentunya kita juga bisa mengatasinya. Nanda, dalam kehidupan ini tidak ada individu yang lepas dari masalah.
Nah, Nanda. Selanjutnya, sikap apa sih yang bisa kita tunjukkan nih dari falsafah ini ya, Nanda? Nah, individu yang memiliki identitas diri bisa mengimplementasikan falsafah burung enggang itu tadi adalah dia pambelum, kesadaran untuk memenuhi kepentingan hidup. Bagaimana dia bisa menghidupi dirinya. Nah, dan menghindari benturan yang dianggap biasa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nanda, dalam proses kehidupan sosial, tentunya ada konflik. Ada hubungan interpersonal. Nah, bagaimana kesadaran untuk memenuhi kepentingan hidup kita tanpa harus bergesekan atau melakukan konflik dengan orang. Terlibat konflik dengan orang lain. Seperti itu. Selanjutnya, hakam belum. Itu harus saling menghidupkan satu sama lain. Gotong royong, tolong menolong, toleransi. Nah, seperti itu ya Nanda. Setelah itu pambelum-belum itu tatanan nilai budaya adat. Ya tadi, tetap dengan koridor yang ada, berjalan dengan koridor nilai-nilai adat, nilai-nilai agama. Nah, seperti itu. Dalam perilaku yang kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Nanda, sampai di situ dulu, Nanda. Ibu, baik, saya serahkan apakah ini akan dibuka diskusi? Halo, Ananda? Halo? Ya, Bu. Oke. Foto ini masih di luar, Bu. Oh iya, tidak jadi masalah. Nah, Ibu kenalan dulu nih sama kawan-kawan kita nih. Ibu stop share-nya dulu ya. Nah, rekan-rekan, itu tadi yang Ibu sampaikan. Ibu menyapa dulu nih kawan-kawan kita yang ada di ruang Zoom ini. Nanda Teresia Arcel ya? Arcel. Betul nggak Ibu nyebutnya nih? Bahasa Dayak beda, Nanda. Logatnya, dialeknya. Teresia Arcel. Ya, Teresia Arcel. Dari mana, Nanda? Dari Surabaya, Bu. Dari Surabaya. Nanda, dikenalan satu-satu Ibu. Di Surabaya itu apa falsafah hidupnya, Nanda? Yang terkait dengan kearifan lokal. Ada nggak? Palingan ini sih, Bu. Kayak kalau lambang-lambang kayak burung-burung gitu tuh nggak ada. Tapi kurang tahu lagi ya. Cuma kalau misalnya ada, biasanya itu kayak lebih ke sopan santunnya. Misalnya kayak ada orang yang lebih tua, atau pokoknya ada orang, terus kita mau lewat gitu, kita tuh harus kayak agak nunduk gitu loh, Bu. Kayak permisinya gitu loh. Iya. Kayak gitu aja sih. Oke, terima kasih. Kalau tidak salah, kalau Surabaya ada lambang buaya ya. Itu bundaran itu di bundaran. Nah, Oh, ini iya. Tapi nggak tahu ininya, nggak tahu artinya, kurang tahu. Oke. Kain adatnya apa, Nanda? Batiknya batik apa, Nanda? Jetis. Soalnya saya Surabaya yang agak sini ya. Oh iya, oke. Jetis. Nah, itu padahal Nanda di lambang batik itu juga nanti ada falsafahnya, Nanda. Karena batik sendiri, batik khas seluruh daerah di Indonesia ini Nanda punya falsafah masing-masing. Punya arti masing-masing. Nah, di Kalimantan Tengah sendiri, Nanda, ada yang namanya benang bintik. Itu seperti sebenarnya di foto itu juga Ibu menggunakan benang bintik, Nanda. Itu adalah benang bintik yang motifnya adalah batik burung enggang. Nah, Nanda, tentunya ketika kita menggunakan batik itu kita akan mencerminkan, bukan kita tiba-tiba langsung jadi burung, tidak Nanda, tapi setidaknya perilaku kita itu sama dengan falsafah itu, lebih berwibawa. Ketika kita menggunakan juga kita hati-hati untuk menjaga diri kita supaya oh iya ini maknanya seperti ini. Jadi ada hadir dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu. Di Surabaya pasti ada ya, Nanda. Nanti dipelajari lagi. Nanda Teresia ini dari jurusan apa, Nanda? Administrasi negara. Oke. Administrasi negara itu sangat bagus, Nanda. Itu bisa ketika Anda melayani orang lain, bagaimana sih sikap Anda sebagai seorang yang falsafah apa yang bisa Anda
apa ya, yang bisa Anda kutip, ibaratkan yang bisa Anda nilai-nilai falsafah mana nih sebagai orang yang melayani orang lain, masyarakat lain, itu boleh Nanda. Sangat bagus kalau dijadikan penelitian Nanda. Contoh, tokoh di sana apa Nanda? Tokoh wayang. Nah, tokoh wayangnya ada nggak di ini? Oh iya Nanda, Ibu lupa. Kemarin juga ada yang bagus penelitian adalah karapan sapi. Jadi lambang segitiganya ini wujud simbol apa sih di karapan sapi? Itu juga sangat menarik. Banyak Nanda. Sebenarnya apa ya, kearifan lokal yang bisa kita kaitkan dengan tadi kayak Atna salah satunya adalah pelayanan ya, bentuk pelayanan terhadap orang lain. Nah, nilai-nilai apa yang bisa Anda gunakan? Itu bagus sekali kalau diteliti Nanda. Yang bisa kalian ini kan sebagai pelayan masyarakat. Nah, seperti itu. Kalau kawan saya kemarin itu Nanda, dia pakai semar. Jadi nilai-nilai semar itu bisa diimplementasikan bagi kehidupannya dia sebagai seorang konselor. Oke, terima kasih ya Ananda Teresia. Nah, selanjutnya nih Ipon ya namanya Ipon. Ibu nih takut salah nih Nanda bahasa dialeknya nih. Selamat pagi, Bu. Pagi. Dari mana Nanda? Perkenalkan, nama saya Ivon. Saya tinggal di Jakarta sih, Bu. Oke. Nanda, asli lahir di Jakarta? Kalau lahir ya, tapi kalau ibu bapak ya Jogja sama Padang. Jogja Padang luar biasa. Pernah ke Jogja atau Padang? Ke Jogja sering, Bu, ke Padang belum pernah. Padang nih, baik. Ini Bukit Barisan, setelah itu apa? Lobang apa? Ibu lupa tuh. Sudah Ibu jelajahi tebingnya itu. Nah, Nanda sangat luar biasa. Jogja dengan kekhasannya, dengan sikap-sikap orang Jawa kontemporer. Nanda, ini jurusannya apa? Saya ambil ilmu hukum, Bu. Luar biasa Nanda. Bagaimana Nanda bisa mengaplikasikan misalkan tokoh apa perwayangannya atau tokoh siapa untuk sebagai penegak hukum itu harus seperti apa? Itu bisa diambil nilai-nilainya Nanda. Nanda, Ibu kasih bocoran ya bahwa ketika Ananda meneliti dikaitkan dengan kearifan lokal itu diterima tanpa ditolak, judul itu seperti itu biasanya Nanda. Baik, Bu. Kalau di luar negeri itu sangat bagus, jurnal-jurnalnya sangat diterima Nanda, karena tadi orang kan nggak tahu, kita kan yang tahu bagaimana kita mengenalkan. Nah, seperti itu. Meskipun ya Nanda kalau di Jakarta ya tadi memang banyak kebudayaan yang bisa diambil sebenarnya di sana dari masyarakat Betawi, apalagi Jakarta itu sentral sebenarnya, dari suku mana saja ada di situ. Bisa dilihat bagaimana toleransinya. Nah, terima kasih ya Nanda Ipon. Terima kasih, Bu. Oke. Di sini ada Selaturahma. Selamat pagi, Bu. Pagi. Dari mana Nanda? Sampang, Madura, Bu. Oh, Sampang, Madura. Luar biasa. Kawan Ibu ada di Madura juga. Nah, apa Nanda? Jurusan apa? PGSD, Bu. Nah, PGSD. Bagaimana nilai-nilai itu bisa diterapkan di model pembelajaran? Mengenalkan permainan, Nanda. Kalau kawan Ibu dulu permainannya itu gobak sodor. Saya lupa dari mana teman saya muakidah tuh. Tapi dia Surabaya. Jadi dia gobak sodor itu untuk nilai-nilai kebersamaan Nanda. Kebersamaan anak digunakannya untuk pembelajaran boleh, konseling boleh. Kalau Ananda Rohma, kira-kira nih, budaya mana nih yang bisa dikaitkan dengan model pembelajaran? Apa nih, kearifan lokal apa nih yang ada di Surabaya, di Madura? Banyak sih, Bu. Salah satunya nih yang diingat, permainan, apa? Kayak kerja kelompok itu, Bu.
Nah, itu untuk kayak kerjasama gitu, tanggung jawab gitu antar teman gitu. Iya, permainannya apa namanya? Permainan ya, Bu. Ya, Maksudnya permainan Madura khas. gitu ya. Ya, di khas suku Madura apa nih permainan anak-anak di sana? Banyak sih, Bu. Lupa, Bu. Nah, Nanda harus dilihat lagi ya, maksudnya dipelajari lagi permainan apa sih yang ada di daerahnya. Karena itu Nanda banyak sekali nantinya hubungannya dengan penelitian akhir Anda. Walau begini Nanda, ketika kita mengangkat tadi kearifan lokal Nanda, tentunya kita juga akan merasa bangga dengan daerah kita juga akan diterima banyak orang. Oh, unik ya ternyata daerahnya. Tanpa disadari kalian sudah mengenalkan daerah kalian. Oke, Ibu sapa lagi Nopelin. Nopelin Adriana. Iya Bu, selamat pagi. Pagi Nanda. Nanda dari mana? Kalau saya asalnya dari Manado, Sulawesi Utara, tapi kuliahnya di Jakarta. Oke. Pernah ke Manado? Sekarang saya di Manado. Oh, sekarang di Manado. Nanda, Iya. ada jurusan apa tadi? Nanda Saya jurusan apa? dari teknik sipil. Oke, teknik sipil itu apa saja sih Nanda mata kuliahnya? Yang ini yang khas nih. Lebih ke konstruksi sih Bu kalau teknik sipil. Oke, Pembangunan. artinya oke, konstruksi bangunan. Artinya Nanda bisa meneliti nantinya tentang bagaimana membuat bangunan yang mencirikan khas, misalkan khas daerah, atau bagaimana supaya tidak merusak alam yang ada di situ. Nah, itu Nanda bisa. Ketika Nanda melihat bangunan, salah satu bangunan adat, tentunya itu Nanda konstruksinya itu mengandung filosofi semua. Dari tiangnya, dari atapnya. Nah, itu Nanda sebenarnya banyak sekali. Kok teknik sipil Bu bingung nih? Apa ya dikaitkan dengan daerah? Oh, jangan salah. Bentuk bangunan konstruksi, bangunan rumah adat kita itu pasti semua sudutnya itu punya filosofi Nanda. Nah, Ibu juga akan sampaikan bahwa di Kalimantan Tengah sendiri Nanda banyak bangunan yang menggunakan sayap burung enggang, lambangnya seperti ini. Ibu lupa fotonya. Jadi seperti ini di atas bangunannya. Artinya bangunan itu sedang dilindungi oleh tadi burung enggang, oleh wujud tangka 5 burung. Jadi terhindar dari bahaya Nanda seperti itu. Nah, itu sebenarnya bisa dipelajari di teknik juga. Banyak kan sebenarnya yang wah luar biasa sebenarnya dari daerah kita dan filosofinya. Nah, terima kasih Ananda. Terima kasih, Oh iya, Bu. Ananda Nopelin. Apa sih yang Ananda ketahui tentang daerah Anda filosofinya? Kalau di Manado kan suku aslinya itu ada suku Minahasa. Sebenarnya banyak suku, Bu. Cuman yang paling besar itu suku Minahasa. Nah, di suku Minahasa ini dia juga sama kayak Dayak ya. Jadi dia ada burung yang disucikan. Kalau di sini dibilangnya burung manguni atau burung hantu. Jadi burung hantu ini itu dia sebagai penuntunnya orang Minahasa gitu sih Bu yang saya tahu. Oke. Luar biasa. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Bu. Masih mengingat ternyata ada nih di daerah saya. Oke, terima kasih Nanda. Selanjutnya Mela. Ya Mela. Mela. Ibu. Iya, Bu. Mela. Maaf. Iya. Bukan Oh ya, peserta. oke, maaf ya. Ya. Oke, Novia Herawati. Halo, Novia. Oke, kita lewatkan dulu. Suherman nih. Halo, Ibu. Ya, oke, silakan Anda. Dari mana? Siapa namanya? Ya. Dari mana? Saya dari Pemalang, Bu, domisili, tapi asal saya dari Jakarta. Kalau kuliah saya di Surabaya, Bu. Oke, apa nih khas daerah yang Anda ketahui nih? Kalau khas daerah Pemalang, makanannya itu gerombiang, Bu. Kayak rawon, cuma apa ya, dagingnya itu dari daging kerbau gitu, Bu. Sama kuahnya itu banyak, jadi dagingnya itu ngambang gitu, Bu. Banyak. Jadi apa ya, kayak gerombiang-gerombiang gitu, Bu.
Oke. Terus kalau buah itu di saya terkenalnya nanas madu. Kalau tarian atau permainannya apa, Nanda? Kalau tarian khas Pemalang sih nggak ada, Bu. Cuma orang Pemalang itu biasa nari grambi. Apa ya namanya? Grambyong? Iya. Saya lupa tarian khasnya, Bu. Sepertinya apa ya? Iya, Bu. Kayaknya grambyong. Heeh. Iya, Bu. Grambyong. Kalau permainan saya dulu pas SD main banyak sih, Bu, permainannya. Ada petak umpet juga, ada egling. Kalau egling gimana ya, Bu? Kayak kita gambar terus kita lemparin apa gitu terus nanti ya main gitu, Bu. Loncat gitu ya? Iya betul, Bu. Yang loncat-loncat gambar gitu. Nah, Nanda, itu permainan daerah sebenarnya banyak yang sama ya, tapi penyebutannya saja yang berbeda. Kayak gobak sodol, ada bilang yasinan, entahlah lagi yang main dijaga gitu. Nah, itu kan masing-masing daerah punya namanya sebenarnya, Nanda. Permainannya bisa saja sama. Nah, oke. Kalau di sana yang dijaga gitu namanya bentengan, Bu. Bentengan ya. Kalau kawan saya sebut itu gobak sodor. Kalau di tempat saya juga ada yang nyebutnya bentengan. Seperti itu. Oke, terima kasih Nanda. Selanjutnya, Suherman. Baik, Bu. Oke, Nanda Suherman. Dari mana, ya, Nanda? Halo. Kalau saya dari Universitas Adira Jasa Reswara Sanjaya, Ibu, dari Bandung. Oke, jurusannya Nanda? Jurusannya Ilmu Komunikasi. Wih, mantap komunikasi. Apalagi komunikasi itu dikaitkan dengan komunikasi falsafah-falsafah yang ada di daerahnya. Setelah itu tarian itu kan bentuk komunikasi sebenarnya, Nanda. Tarian itu mengandung makna ada komunikasi di dalamnya, bisa komunikasi dengan dewa, biasanya dengan yang dianggap gaib. Nah, kalau tarian-tarian daerah. Nanda, tarian daerah mana nih? Dari daerah itu apa saja yang Nanda ketahui? Kalau tadi bertanya misalnya filosofi dari Sunda sendiri, ya kan kita sukunya suku Sunda gitu, Ibu. Jadi ada itu silih asah, silih asuh, silih asih gitu. Jadi silih itu yang artinya saling, asuh itu yang membimbing, kemudian asih itu mengasihi, kemudian asah mengingatkan. Jadi kita harus saling mengingatkan, saling mengasihi seperti itu. Kalau filosofi dari Sunda sendiri gitu, Bu. Kalau misalnya kayak hewan-hewan atau kalau di sini itu biasanya maung, Ibu, singa. Singa, bukan singa, apa namanya? Maung itu harimau, Bu. Nah, jadi kan dengan Siliwangi kan, Bu, gagah gitu. Kalau misalnya simbol-simbol ini biasanya itu kita ada alat namanya kujang, Ibu. Biasa suka dipakai di baju atau diikat gitu, Bu, di sini. Kalau di sini seperti itu, Ibu. Oke. Terima kasih sudah tahu nih ada filosofi di daerahnya. Oke, Nanda selanjutnya. Maaf, Ibu tutup sebentar ya. Nanda, selanjutnya Ananda Budianto. Halo? Ananda Budianto. Halo, Ananda Budianto. Maaf, Ibu, ada di jalan. Ya, Ibu. Oh ya, oke, nggak apa-apa, nanti nunggu sampai aja. Ya, Ibu. Aditya Wisnu. Iya, Bu. Oke, dari mana Nanda? Saya dari Pekalongan, Jawa Tengah. Oke. Khas daerahnya apa, Nanda? Kalau sini makanan itu megono, Bu. Kalau hewan itu
Pekalongan itu kan dari bahasa awalnya itu kalong, Bu. Kalong itu jenis kelelawar yang besar itu sih, Bu. Jenis kelelawar yang besar itu apa filosofi yang ada di dalamnya, Nanda? Itu kenapa dinamai Pekalongan itu dulu ada Raden Baurekso itu yang pas pertama buka lahan buat daerah Pekalongan itu dia harus melakukan tirakatnya itu namanya topo ngalong, Bu. Dia bertapa tapi kayak kelelawar itu tidurnya. Kepalanya di atas, kepalanya di bawah, kakinya gantung di pohon itu. Kenapa itu dinamai Pekalongan? Ananda, nilai-nilai apa sih, kayak nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil dari falsafah itu? Ya mungkin kalau kalong itu kan apa ya, Bu? Ya kurang ngerti juga sih kalau tentang ini, ya lebih ke toleransi dan ini, Bu, saling menghargai. Soalnya ya banyak sih tokoh-tokoh keagamaan di sini yang menjunjung tinggi nilai-nilai itu. Oke, Nanda, terima kasih. Ananda dari jurusan mana, Nanda? Saya Teknik Informatika, Bu, dari Universitas Sekolah Tinggi Manajemen dan Komputer di Pekalongan, STIMIK. Oke. Terima kasih. Bu. Selanjutnya Siti Ani. Sambil jalan-jalan ya, karena ada tugas juga di luar. Menemani anak sekalian kuliah kita. Oke, silakan Anda. Siti Ani. Ya, Bu, Siti Ani, Bu. Oke, Ananda dari mana? Saya dari Jakarta, Bu. Dari Jakarta. Asli Jakarta, Nanda? Enggak, Bu. Orang tua saya dari Bogor. Dari Bogor. Oke, Nanda. Salah satu misalkan potensi khas daerah mana nih yang Ananda ketahui? Di Bogor sendiri ada falsafahnya, Nanda? Aduh, Bu, itu sama kayak si Soherman tadi, Bu. Kan Bogor juga termasuk suku Sunda. Itu yang Sili Asi, Sili Asus, sama Sili Asa. Oke. Aslinya yaitu harimau itu. Oke. Terima kasih, Nanda. Selanjutnya. Ya, Bu. Ananda Salsabila. Iya, Ibu. Dari mana, Nanda? Dari Jogja. Dari Jogja. Luar biasa nih Jogja dengan segala potensi kearifan lokal yang banyak sekali tentunya. Nanda, salah satu filosofi yang ada di sana apa, Nanda? Mungkin kayak itu ya, apa namanya? Itu ada namanya apa itu? Pohon beringin yang ada di alun-alun kidul itu, yang 2 itu loh, kembar. Oh iya, iya, Ibu pernah di situ. Nah itu katanya tuh mengibaratkan kayak orang yang bisa lewat tengah-tengah tanpa dari misalnya kan itu kan jalan kan. Nah kalau misalnya mereka bisa lewat tengah itu lurus gitu, katanya hatinya tuh bersih gitu sih katanya. Pernah Ibu melakukan Ibu anggap itu ritual seperti itu ya. Jadi di alun-alun itu Ibu juga pernah melewatinya, ya pernah. Pohon beringin, 2 pohon beringin itu. Nah, sebenarnya Nanda bukan hanya itu, tadi bagus bahwa hatinya bersih. Sebenarnya ketika itu manusia itu harus berhati bersih ya Nanda, walaupun tadi pernah melakukan kesalahan tapi segera memperbaikinya. Nah, mungkin itu yang bisa kita ambil ya Nanda. Nah, kalau untuk tarian sendiri Nanda. Kalau tarian saya kurang tahu sih, Bu. Mungkin kalau lebih ke lagu sih saya taunya kayak apa, kayak Suwe Ora Jamu, kayak gitu-gitu lagu yang Jawa-Jawa kayak gitu.
Ya, tapi itu kan ada petuah ya di dalamnya ya, Nanda. Ada petuah. Oke. Terima kasih Ananda. Iya, sama-sama Ibu. Nah, siapa lagi nih yang belum nih? Aditya Wisnu ya, yang belum. Sudah, Bu. Sudah. Oh, maaf Ibu ya. Ibu lupa berarti nih. Nanda, nah dari apa yang Ibu sampaikan tadi mengenai falsafah burung enggang itu tadi, Nanda apa yang bisa dipelajari? Mungkin ada yang bisa menyampaikan nih. Dari Suherman dulu nih, apa sih yang bisa diambil dari makna yang sudah Ibu, falsafah yang Ibu sampaikan tadi? Apa yang bisa dipetik dalam kehidupan kita? Halo, atau ada yang lain? Budianto? Mungkin dari Budianto. Halo, Nanda? Mungkin Ipon? Iya, boleh Bu. Dari saya mungkin apa? Setiap masyarakatnya diminta untuk selalu menghargai. Suaranya bisa di. Iya, halo Bu. Oke, silakan Anda. Mungkin filosofinya mungkin kebesaran dan kemuliaan dari suku itu melambangkan perdamaian untuk masyarakatnya supaya lebih bersatu, terus saling melindungi satu sama lain mungkin. Betul Nanda, tadi ada persatuan, di situ ada toleransi. Nah, bahwa ketika kita juga mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita, kita bisa saling menyayangi dengan orang lain meskipun Nanda berbeda suku, berbeda daerah, bahasa, tentunya kita saling menghormati. Karena begini Nanda, tidak ada sebenarnya suku yang tertinggi di dunia ini. Kita di mata Tuhan itu sama. Tergantung dari tadi amal ibadahnya seperti itu. Jadi Nanda, sikap saling menghormati, menghargai, apalagi dengan perbedaan budaya, itu menjadi tanggung jawab kita nih sebagai generasi milenial untuk revolusi mental kita, bagaimana kita menghadapi kondisi saat ini bahwa banyak orang tidak menghargai, bahkan tidak menghargai dirinya sendiri, Nanda. Terjadinya kasus kekerasan, pelecehan. Nah, itu tadi karena kita lepas dari nilai-nilai budaya yang sudah ada, tatanan-tatanan adat yang sudah ada pada daerah kita masing-masing, seperti itu. Jadi setiap daerah itu sebenarnya mau dia ibu kota, mau dia kota besar, kita tetap memiliki yang namanya adat istiadat, tatanan adat yang tidak boleh dilanggar. Setidaknya juga ada adat istiadat, tadi selain itu norma agama. Nah, seperti itu Nanda. Agama manapun tidak membenarkan ketika kita saling menyakiti, ketika kita saling menghina orang lain. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih Ananda. Selanjutnya, mungkin bisa dari ini. Selaturohmah. Oke. Nanda? Ada gangguan sinyalnya. Salsabila. Oke, Ananda Salsabila. Apa sih yang bisa kita petik dari apa yang Ibu sampaikan tadi? Atau ada yang ingin ditanyakan nih? Enggak sih Bu, saya mau menyampaikan bahwa kita tuh harus saling bisa menghormati segala perbedaan yang ada gitu loh. Perbedaan itu tuh yang harusnya membuat kita tuh
bersatu gitu loh, bukan semakin terpecah belah, karena dari perbedaan itu mungkin kita bisa saling melengkapi kayak gitu. Betul, Nanda. Kita satu sama lain harus dalam kehidupan kita, apalagi dalam kehidupan kita bersosial, Nanda, interaksi sosial, kita memerlukan orang lain. Dan salah satu cara bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain, menghindari konflik, kita harus memahami orang lain, Nanda. Bagaimana kita bisa menghindari konflik ketika kita tidak paham orang lain? Jadi belajar memahami orang lain itu sangat penting. Oke, kita dalam berteman saja, Nanda, di satu lingkup saja, itu ada perilaku sahabat keluarga kita yang tidak kita sukai. Tapi ketika kita bisa memahami, oh dia berperilaku seperti itu, artinya kita nantinya bisa tidak menjadi masalah besar seperti itu. Kita karena sudah paham, oh iya memang perilakunya begitu. Contoh saja, Nanda, orang Jawa yang misalkan bahasanya lembut sekali, kan ada kategori nih, lembut dan bahasanya agak tinggi nih, seperti itu. Nah, Kalimantan sendiri, Nanda, Kalimantan sepertinya Makassar itu pasti yang suaranya cempreng, nyaring kalau ngomong kayak orang marah seperti itu. Nah, ketika Ananda paham, oh iya, ketika ingin memahami orang lain pun bisa dilihat dari mana sukunya, Nanda. Bukan suku itu untuk nanti menyukai tidak menyukai, tidak. Oh, ternyata Kalimantan wajarlah dia ngomongnya misalnya agak tinggi nih nadanya seperti itu. Karena itu budaya. Dan kita pahami juga, Nanda, letak geografis itu sangat mempengaruhi komunikasi. Saudara kita yang iklimnya panas, tinggal di pinggiran pantai, itu pasti suaranya nyaring. Karena dia akan terkalahkan oleh ombak kalau suaranya pelan. Jadi jangan mengukur kesopanan itu hanya dari kata-kata yang dia nadanya lembut sekali, dadanya renyah sekali. Tidak seperti itu, Nanda. Dilihat lagi kondisi letak geografisnya. Yang tinggal di bukit, perbukitan, ibu saja kalau manggil kita, itu pasti berteriak ke bawah, supaya suaranya sampai ke bawah. Nah, itu juga akan mempengaruhi bagaimana orang berkomunikasi tadi. Jadi, perlu kita ingat letak geografis itu sangat penting. Kita pahami seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, mungkin ada kawan-kawan lagi yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya apa yang sudah yang Ibu sampaikan tadi. Nanda, Kalimantan Tengah itu banyak sekali hal-hal yang bisa digali, Nanda. Sama mungkin dari daerah-daerah lain juga. Nah, mistiknya sangat kuat. Masih mistiknya sangat kuat. Makanya tadi burung itu bisa muncul, Nanda, ketika kondisi Kalimantan Tengah itu terancam. Seperti itu. Kalaupun terjadi konflik, Nanda, misalnya terjadi konflik itu hanya oknum. Sebenarnya kita itu lebih saling menghargai dan menghormati, tidak saling menyakiti. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, Nanda tadi Ibu bilang mistiknya sangat kuat. Apalagi nih Ananda yang perlu ketahui atau Ananda ketahui tentang Kalimantan selain burung enggang tadi atau burung tingang tadi? Kalau dari paparan-paparan sebelumnya, oke? Ya. Tadi burung tinggang ini kan sekarang itu banyak dipakai untuk aksesoris kan, Bu, ya? Iya. Nah, apakah sekarang itu udah susah nggak sih, Bu, cari burungnya, atau sudah ada observasi untuk misalnya diternakin gitu, Bu, untuk dibanyakin? Soalnya kan kayak di Papua sendiri mereka udah tidak menggunakan ininya secara asli, jadi cuman replika gitu, Bu. Contoh Oke, Nanda, bagus sekali pertanyaannya, Nanda. Sebenarnya burung ini hampir punah. Bisa dikatakan hampir punah. Karena dia tidak bisa diternak, Nanda, tidak bisa dikembangbiakan seperti itu. Nah, sebenarnya masyarakat Dayak itu menganggap hewan itu suci, Nanda, tapi ada oknum nih yang di luar yang membunuh. Kalau masyarakat Dayak sendiri itu menganggap itu keramat, Nanda, tidak boleh dibunuh, itu suci. Artefak itu hanya digunakan ketika burung itu mati. Seperti itu. Jadi
kita dapat seperti yang Ibu pakai itu benar-benar artefak dari burung yang sudah mati. Karena kita masyarakat Dayak sendiri takut kena tulah, Nanda, karena bisa membawa nanti petaka terhadap yang membunuh. Tapi kan kalau orang yang tidak berkeyakinan seperti itu, kalau pemburu-pemburu dia tidak peduli apakah dia kena tulah atau tidak. Kalau kita sendiri, masyarakat Kalimantan Tengah masih menganggap ada tulah. Maksudnya ada petaka yang akan menimpa kita dan keluarga ketika kita membunuh burung yang dianggap suci. Sangat jarang, Nanda. Makanya videonya saja Ibu tadi nyari yang asli. Maksudnya tanpa ada suara itu susah. Sangat sulit ada penjelasannya. Jadi yang di YouTube memang ada. Maksudnya yang originalnya nggak ada. Yang dari alam sendiri agak susah, Nanda. Nah, seperti itu ya, Nanda. Oke, selanjutnya. Ya. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan selain burung enggang, itu boleh, Nanda. Misalnya ada, kenal nih di Kalimantan Tengah ada mitos ini, boleh tanyakan. Nah, di sini juga, Nanda, ada pohon istilahnya kita dikeramatkan, yaitu pohon batang garing. Itu ada wujudnya, Nanda. Masih ada wujudnya. Itu adalah kalau di Kalimantan Tengah sendiri itu adalah pohon kehidupan. Di atas di pohon kehidupan itu, Nanda, kalau di lambangnya motif batik Kalimantan Tengah itu tetap ada burung enggang tadi, burung enggang. Karena itu satu lambang kehidupan, berlimpahnya makanan, seperti itu. Jadi sebenarnya ini bukan hanya mitos, Nanda. Memang bendanya ada. Bukan hanya simbol saja. Tapi benda itu ada, seperti burung enggang ada, pohon batang garing itu ada, Nanda. Nanda, kalau di Kalimantan Tengah sendiri nih, Nanda, kalau hal goib yang pernah Ananda dengar apa nih? Yang goibnya? Mungkin ada yang bisa jawab. Izin coba ini. Jadi apa sih yang terbang itu kayak bumerang kalau di ini itu benar nggak atau cuma mitos sih? Gimana? Ah iya, kuyang. Kuyang. Itu Nanda, kuyang itu bukan mitos. Itu ada. Tapi kita nggak bisa videokan, Nanda. Maksudnya kita nggak dapat, tapi itu memang ada. Sebenarnya begini, pemahamannya begini, Nanda. Itu bukan apa ya? Itu bukan sesuatu yang maksudnya hantu, tapi dari manusia sendiri, Nanda, karena sudah melakukan ritual apa, jadi bisa menyerahkan dirinya seperti itu, seperti ada perjanjian, Nanda, karena dia bentuknya kalau aslinya itu minyak, kita sebutnya ada minyak kuyang, Nanda. Kalau kita oleskan di leher dia akan lepas. Nah, dia keturunan, Nanda. Misalkan nih ada satu keluarga dari ibu yang menggunakan itu, dia harus ada turun satu anaknya ketika dia meninggal yang mengambil ilmu itu. Nah, seperti itu, Nanda. Jadi dia tetap jadi manusia biasa. Kalau siang malam biasa aja, tapi kalau sudah dia mau misalnya makan, mencari, sebenarnya tidak mengisap darah manusia yang langsung nempel di sini. Itu enggak, enggak. Dia lebih kepada orang yang melahirkan, darah-darah orang yang melahirkan biasanya. Setelah itu ya di rumah sakit, yang darah-darah orang kecelakaan, seperti itu, Nanda. Nah, kuyang minyak, dia ada minyaknya ya, Nanda. Minyak kuyang itu sendiri dipercaya nih orang Kalimantan Tengah bisa menarik, misalkan ada yang bekerja sebagai apa ya, sebagai ini pencari emas yang di dalam tanah. Nah, kalau atau di air, kalau punya minyak itu, Nanda, emasnya akan datang. Seperti itu. Itu keyakinan orang Kalimantan Tengah. Seperti itu. Kuyang memang ada. Ada juga, Nanda, namanya buhutai. Buhutai itu anjing kepala manusia. Anjing kepala manusia, Nanda. Nah, itu sebenarnya seperti ya tadi, persekutuan dengan orang yang di alam gaib, Nanda. Pernah, ini pengalaman ya, Nanda, Ibu ceritakan pengalaman Ibu ketika Ibu pertama kali ke Malang. Ibu kan kuliahnya di Malang. Ibu tidak punya teman karena mereka tahu saya dari Kalimantan. Apalagi saya menggunakan jilbab nih.
suatu saat ada temen nih yang berani, kawan saya dari Makassar. Ibu, boleh nggak jilbabnya dibuka? Saya bilang, kenapa? Saya mau lihat lehernya ibu dulu. Karena ketika yang mengambil ilmu kuyang itu, Nanda, lehernya itu ada tanda kan bekas terputus kan, Nanda. Nah, seperti itu. Jadi, ibu dulu dijauhin 1 semester, Nanda. Karena dianggap, oh, orang Kalimantan makan manusia. Orang Kalimantan nih pasti menghisap darah. Nangis 1 semester ibu, tidak ada yang menemani. Bayangkan. Karena begini, Nanda. Jujur, kalau menurut keyakinan orang Kalimantan Tengah juga, minyak kuyang itu juga untuk awet muda, Nanda. Untuk kecantikan. Jadi ini bukan mitos, ini fakta. Dan memang ada. Seperti itu. Banyak, Nanda, hal-hal menarik tentang sebenarnya ketika ini juga, Nanda, ketika orang Dayak itu sakit, misalkan dia ada bentuk tari-tarian, yang bagaimana komunikasi dengan dewa untuk disembuhkan. Nah, di Kalimantan Tengah sendiri ada yang namanya minuman baram, Nanda. Minuman baram itu adalah minuman khas Dayak Kalimantan yang biasa dihadirkan ketika ingin berkomunikasi dengan dewa atau berkomunikasi dengan para leluhur, seperti itu, supaya minta kesembuhan. Nah, dalam upacara adat biasanya itu dihadirkan minuman tersebut. Oke, masih, Nanda, masih sangat kental di sini. Masih sangat kental untuk mistisnya. Seperti itu. Oke, apa ada lagi yang ingin ditanyakan, Nanda? Terkait dengan materi apa yang Anda ketahui tentang Kalimantan Tengah? Sebisanya Ibu bisa jawab, oke. Kalau di daerah Ananda, nih siapa aja boleh jawab nih, ada nggak hal mistis seperti itu? Kalau Bali kan leak, Nanda. Kalau Bali itu leak, itu hampir sama sebenarnya, Nanda. Nah, kalau daerah lain apa nih? Ada hal-hal mistis apa? Halo? Kalau di Sunda tuh ada Nyi Roro Kidul, Bu. Tapi itu masih antara mitos sama itu sih kurang tahu juga. Itu harus melakukan apa itu? Ritual apa misalnya kayak gitu, Nanda? Itu kan ada di laut gitu ya, Bu. Kalau ritualnya sih saya kurang tahu. Tapi nggak boleh kalau ke pantai itu nggak boleh pakai baju hijau. Oh ya, Pantai Selatan Jogja. Alhamdulillah Ibu juga pernah ke sana. Oke. Nah, itu, Nanda, ya, kepercayaan oleh masyarakat itu sebaiknya jangan dilanggar, atau sebaiknya tidak kita langgar, karena harusnya kita juga tetap menghargai yang namanya kepercayaan masyarakat yang ada di daerah situ. Seperti itu, Nanda. Jadi jangan melanggar aturan adat yang ada di daerah di mana kita misalnya bertamu. Karena kita juga harus menjaga diri dan menghargai tadi, Nanda. Ada mungkin, Nanda, ya, kita bilang begini, bahwa kita itu hidup berdampingan sebenarnya ya dengan makhluk lainnya. Nah, ketika tempatnya juga diganggu, orang juga akan marah. Seperti itu, dimanapun sebenarnya, daerah manapun. Oke, mungkin ada di kawan-kawan nih yang daerahnya mana ternyata ada candi atau pegunungan seperti itu. Yang ada hal-hal mistisnya. Bisa lah dia lah.
Nah, Ibu Patul nih juga, Ibu Patul ini banyak sekali pengalamannya. Beliau juga ke daerah-daerah di Kalimantan Tengah ya, Bu Patul. Ibu, alhamdulillah. Nah, itu kita sangat hati-hati ya, Bu Patul. Meskipun kita juga orang Dayak di sini, kita juga hati-hati, Nanda. Tetap menghargai. Iya, Ya, karena memang di mana bumi dipijak ya, berarti disitulah langit dijunjung. Jadi kemanapun kita harus hati-hati, harus mengenal dulu budaya orang lain. Misalnya kita ingin berkunjung ke suatu daerah, kita harus tahu dulu bagaimana karakteristiknya, bagaimana wilayahnya, sehingga kita bisa menyesuaikan diri istilahnya. Jangan sampai nanti datang ujuk-ujuk kemudian sampai melakukan hal-hal yang tidak berkenan, itu juga nanti akan merugikan diri kita sendiri. Ya. Betul. Nah, Bu Patul, saya juga ada pengalaman nih, kawan-kawan, karena Ibu juga jalan-jalan ke daerah Kalimantan Tengah itu banyak sekali lokasi-lokasi yang masih menyimpan mistis, Nanda. Terakhir Ibu Nanda ini ke daerah Pendahara, Ibu itu mengambil minuman garam. Mengambil minuman garam untuk contoh sampel penelitian. Nah, seperti itu. Tanpa sengaja, Ibu itu kan masuk, dipersilahkan masuk nih, diminta melihat bagaimana pembuatannya. Ternyata pembuatan garam itu sendiri, Nanda, menurut kesaksian yang pembuat, bahwa itu juga ada mantra-mantra yang dibaca ketika membuat minuman itu. Dan itu tempatnya, Nanda, gelap. Nah, Ibu ini karena pecicilan, Ibu bilang Ibu pecicilan, Ibu tuh lari dulu. Dipersilahkan sih, silahkan masuk, tapi Ibu tidak sabar. Ternyata Ibu menginjak bahan baku garamnya itu, Nanda, di lantai. Ternyata punya orang harus hati-hati kan. Nah, karena kekurang hati-hatian tadi Ibu menginjak. Percaya atau tidak, Nanda, sepanjang jalan Ibu pulang dari tempat itu sekiranya 2 jam, kalau nggak salah ya Bu Patul, Pendahara ke Palangkaraya, ke kotanya ini. Itu kurang lebih 2 jam, hujan, tidak berhenti. Setelah itu, beberapa hari kemudian Ibu demam. Nah, jadi kalau dikatakan itu mistis, ya seperti itulah kejadiannya, percaya atau tidak. Nah, jadi sebenarnya Ibu itu kesalahan Ibu, karena Ibu tadi tanpa permisi langsung set, ternyata keinjak. Nah, itu juga dapat teguran ternyata, percaya atau tidak, karena mungkin begini, Nanda, tadi saling menghargai. Karena setiap daerah tadi punya masing-masing hal yang menjadi pamali kalau orang kita, pantangan seperti itu. Itu tadi tentang Kalimantan, beberapa ya, tentang Kalimantan Tengah. Seperti itu. Memang kayaknya ada hal-hal yang di luar nalar ya, Bu iya, ya. Di luar nalar tapi benar adanya, Bu ya. Benar, ya, betul. Seperti kemarin juga saat saya berkunjung ke Museum Balanga, itu juga sedikit cerita ketika Museum Balanga itu kan kalau kita masuk itu auranya agak beda, Bu ya. Ya. Jadi saat saya juga kemarin syuting di sana, ngambil materi untuk kegiatan kebinekaan bagi kegiatan Modul Nusantara ini, sempat tuh pada akhir sesi ketika sudah masuk di bagian yang untuk upacara tiwah, itu sempat HP-nya itu jatuh, padahal jatuhnya itu tidak terlalu tinggi. Saya megang biasa tapi malah jatuh, dan jatuhnya itu tidak terlalu tinggi tapi HP-nya itu layarnya langsung ketak. Retaknya itu tidak yang hanya di pelindung layarnya tapi sampai ke layar-layarnya yang memang setelah itu ya rusak. Saya pikir ya, jadi kata petugasnya yaitu Bu, hati-hati di sini, biasanya memang ada orang-orang yang tidak percaya. Dan kalau tidak percaya, kata beliau, ya itu tadi ada beberapa kejadian yang di luar nalar. Kayak tadi kan padahal jatuhnya tidak terlalu tinggi, tetapi rusaknya itu termasuk kategori yang parah. Parah. Nah,
intinya memang ya kita walaupun apa ya istilahnya ya tergetik di dalam hati pun ya harus hati-hati. Memang kemarin kan saat saya ambil video, petugasnya itu sambil ngomong sendiri, mohon maaf ya, ibunya ini hanya ingin kegiatan pembelajaran, merekam. Nah, saya itu sempat tergelitik, ibunya ini kok ngomong dengan siapa? Tapi ya itulah, benar adanya istilahnya. Jadi ya memang walaupun di dalam hati pun ya tetap harus hati-hati. Karena memang pada intinya ya harus saling menghargai mungkin Bu Karyati ya. Betul Ibu, karena kita bisa saja hidup kita sebagai masyarakat modern ya Bu, tidak percaya hal-hal yang seperti itu. Hanya saja tadi, percaya atau tidak percaya itu terjadi. Kalau kita menganggap, apa sih, biasa aja, tidak mungkin ada. Oh ternyata, ya saya bilang, saya juga sakit akhirnya. Jadi ada Nanda, kalau kita itu, kalau istilahnya bapidara ya Bu, Patul ya. Nah, ritual itu yang Ibu lakukan, yang dikasih contreng di sini pakai kunyit dan kapur, di tangan juga, baru sembuh Nanda. Aneh, tapi nyata kan baru sembuh. Nah, jadi kalau obat, ya tidak bisa menurunkan demamnya, ternyata harus seperti itu. Badan itu meriang. Memang ibu itu habis menginjak itu tertawa, karena ibu itu menganggap ibu konyol kayak gitu. Nah, tertawa itu ternyata tadi ada yang tidak terima juga, sudah diinjak ditertawai pula. Nah, itu tadi Nanda. Ibu juga melakukan kesalahan, tapi dari situ ibu belajar, oh ternyata kita harus menghargai yang namanya tadi budaya, perbedaan budaya, keyakinan, kepercayaan juga, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tapi tadi di luar nalar kejadiannya. Percaya tidak percaya, itulah yang ada, seperti itu. Nah, mungkin Ananda, ada lagi nih yang ingin ditanyakan. Itulah juga gunanya Bu ya, kita harus mempelajari dulu budaya orang lain, dan juga jangan lupa juga mempelajari budaya di daerah masing-masing Bu ya. Betul, budaya kita kenali, budaya orang lain juga kita kenali, supaya tadi jangan sampai kita melanggar aturan-aturan adat. Nanda, Bu Patul, kita sendiri Bu Patul ya, kalau di Kalimantan Tengah itu ada yang namanya jipen ya Bu Patul. Nah, jipen ini bahaya Nanda. Jipen. Misalkan memotong tadi, dengan sengaja membunuh burung enggang, selain kita kena tulah, kalau ketahuan masyarakat adat, kita juga akan kena jipen dengan membayar denda. Tidak sedikit dendanya, luar biasa kalau diuangkan. Seperti itu. Jadi ada hukuman, istilahnya punishment ya, punishment tadi dengan jipen istilahnya, membayar denda. Tadi ada yang tanya kuyang, iya. Habis itu ada petahu ya, petahu ya. Rumah adat yang kuning itu apa sih Kak Adat? Iya, rumah tempat roh. Sapu patahu namanya itu. Jadi dia itu rumah kecil Nanda, rumah kecil dibalut kain kuning. Nah itu Nanda juga dikasih, kalau ada ritual itu bisa dikasih makanan di situ, sesajen. Ibu mau nanya boleh? Boleh, silahkan Nanda. Itu yang dulu pas tragedi Sampit kan ada katanya pasukan merah sama Mandau terbang, itu sebenarnya apa sih Bu? Oke Nanda, itu makanya kejadian di luar nalar kan Nanda. Kalau di Kalimantan Tengah sendiri orangnya di mana, mandaunya terbang kemana. Seperti itu. Nah, belajar Nanda dari kasus kerusuhan itu Nanda, sebenarnya itu hanya ada oknum-oknum saja, oknum tertentu, tapi merembet ke banyak masyarakat Nanda. Harusnya kan kita tadi ketika kita saling menghargai, saling menghormati budaya orang lain. Sebenarnya kalau Ibu bilang Nanda ada kesalahan dari masing-masing pihak, begitu. Mungkin juga ada oknum yang memanfaatkan sehingga itu terjadi. Itu pelajaran bagi kita semua Nanda. Kita tetap dengan kita harus hati-hati sekali Nanda ketika
berbicara tentang tragedi itu ibu juga hati-hati karena ibu tidak menyalahkan suku mana dan suku mana. Itu sebenarnya ada oknum tertentu yang memicu akhirnya melibatkan kedua suku itu bertikai. Nah, Nanda kalau parang tadi itu memang Nanda biasanya digunakan oleh masyarakat Dayak. Parang Mandau itu bisa terbang sendiri ketika memang ada hal gaib yang menggerakkannya seperti itu, Nanda. Nah, kalau masing-masing sebenarnya di daerah juga pasti ada yang hal-hal yang seperti itu ya, Nanda. Itu sih yang Ibu bisa jelaskan di tragedi kemarin. Sebenarnya begini, itu sejarah, tapi tidak boleh diulang lagi karena banyak korban di dalamnya. Apalagi terkait dengan kita nih, makanya judulnya modul Nusantara, bagaimana ada toleransi, bagaimana saling menghargai. Nah, itulah yang sebenarnya tujuan dari mempelajari ini, Nanda, bagaimana kita bisa menghargai budaya orang lain. Itu ya, Nanda. Terima kasih, Ibu. Ya. Mandau terbang ada, tapi Ibu tidak bisa menerbangkannya, Nanda. Patul juga nggak bisa. Di situasi tertentu saja, Bu, ya dikeluarkan. Maksudnya hal yang seperti itu. Sedikit menambahkan, Bu. Jadi memang ada teman Bu Kamaliah itu kan orang asli Pangkalabun. Beliau juga waktu kecil memang katanya melihat sewaktu menjadi bahwa memang mandaunya itu terbang. Nah, kenapa bisa terbang dan sebagainya itu ya itu tadilah di luar nalar, Bu, ya. Dan semoga tidak terulang lagi. Di luar nalar ada sesuatu yang menggerakkan yang tidak kita lihat sebenarnya. Gitu. Kalau kuyang itu, Nanda, ya, kalau yang tadi disebut kawan kita kuyang itu memang dirinya sendiri, tanpa memang dirinya seperti bersekutu, ibarat kata orang itu, Nanda. Ada perjanjian dengan makhluk lain. Itu juga keturunan. Dia harus sebenarnya mengambil apa yang orang tuanya sudah buat perjanjian sehingga diteruskan. Oke, silakan Nanda jika ada pertanyaan lagi. Nanda, oke, tadi ada ditanyakan tentang pasukan merah. Nah, pasukan merah itu sebenarnya masyarakat Kalimantan Tengah sendiri yang menggunakan baju atau atributnya warna merah seperti itu, Nanda. Bukan tidak kelihatan juga, tapi dengan dibekali tadi, mungkin dibekali oleh ketua adat, pemangku adat itu seperti ada yang dibekali, misalkan ya bisa luka seperti itu, kebal. Nah, itu salah satu pasukan merah. Anda ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan nih? Kita sampai jam berapa, Bu Patul? Maksimal sampai jam 11, Bu. Oke. Ini mungkin Ananda nih ada yang lagi penasaran nih tentang Kalimantan Tengah. Mungkin Budianto ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, silahkan di-mute dulu. Ya. Silahkan yang lain, adik-adik peserta modul Nusantara, jika ada yang ingin ditanyakan terkait falsafah burung enggang tadi ataupun yang lain. Ketika kemarin atau sebelumnya kita membahas di tempat Novelin ada tempatnya Ivan kalau tidak salah ya, yang kemarin kita bahas tentang buaya yang melambangkan kesetiaan. Nah, kalau di Kalimantan Tengah ada burung enggang, buaya yang melambangkan kesetiaan sebagai pemimpin. Bagaimana kita sebagai pemimpin, ya seperti Ibu bilang tadi, Nanda, burung enggang itu kalau kita aplikasikan di diri kita ini adalah seorang pemimpin bagi diri kita ya, dan orang yang ada di dekat kita. Nah, tadi bagaimana kita menunjukkan kewibawaan kepada orang lain. Ibu, orang punya wibawa itu apakah tidak bisa bercanda? Bisa, Nanda, bercanda pada tempatnya. Nah, itu tadi, Nanda. Dan juga begini, ketika ingin menghukum orang lain nih, kita juga harus bijaksana.
Seorang pemimpin kan seperti itu, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan orang lain. Setelah itu Nanda tidak menghakimi. Ketika orang berbuat salah, itu salah satu cirinya pemimpin. Ibu, saya kan bukan pemimpin. Ya, Anda memimpin untuk diri Anda sendiri. Betul. Ya, Bu Patul ya. Iya. Jadi burung enggang ini Nanda baik bagi anak, maksudnya bagi daerah manapun bisa diambil falsafah hidupnya seperti apa. Kesetiaan, tadi keberanian. Nanda, berani itu bukan berani petantang petenteng, tidak, tapi berani di sini berani mengatakan iya dan tidak, apalagi itu berdampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Tegas, dilambangkan kita juga harus tegas menolak dengan tanpa menyakiti orang lain, seperti itu. Kalau dikaitkan Nanda dengan perilaku-perilaku sekarang, falsafah burung enggang ini Nanda bisa tadi diterapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita tidak menyakiti orang lain, tapi kita adalah pelindung bagi orang lain. Kita begini, bisa juga mengartikan diri kita ketika kita hadir, kita membawa keberkahan bagi orang lain. Karena tadi ketika burung enggang itu hadir di lingkungan atau wilayah tertentu, dia akan membawa keberkahan. Tadi kesuburan, panen berlimpah, Nanda. Nah, bayangkan diri Anda adalah orang sebagai sahabat yang membawa keberkahan bagi orang lain. Nah, itu Nanda. Kalau kita ambil maknanya yang terkandung dalam falsafah burung enggang tadi atau falsafah dandang tinggang tadi, Nanda. Kalau yang seperti bulunya kan kita seperti bulunya tadi, kita dilahirkan. Setelah itu sebagai manusia, yang lambang hitamnya sebagai manusia pernah berbuat kesalahan. Tapi ketika kita mengingat Tuhan, mengingat Allah Subhanahu wa taala, oke, kita segera bertaubat. Itu yang bisa kita ambil. Tahapan-tahapan seperti itu. Seperti itu, Nanda. Oke, ada lagi nih? Mungkin yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan terkait burung enggang tadi. Sebenarnya sangat menarik sekali, Bu ya, jika kita mau mengangkat hal-hal yang ada di daerah kita, Bu ya. Betul. Makanya kalau Bu Karyanti ini sering penelitiannya ataupun kegiatannya sering mengangkat hal-hal yang ada di Kalteng, Bu ya. Iya. Satu, Bu, saya mau bertanya terkait Adil Catalino itu, Bu. Mungkin bisa juga disampaikan sedikit. Oke, itu ada penelitian kami kan Adil Catalino, Bacuramin Kasuraga, Basengat Kajubata. Jadi individu itu Nanda, Ibu kenapa suka sekali falsafah-falsafah yang ada di daerah itu Ibu angkat, Nanda? Karena itu adalah salah satu nilai-nilai yang bisa kita ambil sebagai kita individu, Nanda. Bukan hanya pemimpin, saya bilang. Kita sebagai individu itu bagaimana kita bisa bersikap adil. Adil Catalino, Bacuramin Kasuraga, kita mengingat surga, artinya ketika kita mengingat surga, kita bisa tadi menimbang hal positif negatif yang kita lakukan. Nah, itu kalau diaplikasikan atau diimplementasikan dalam diri kita. Bu, saya hanya mengingat surga saja. Bukan. Ketika Anda mengingat surga, tapi Anda perilaku apa di dunia ini yang membuat Anda bisa mencapai ke sana. Oh iya, Bu, apakah saya hanya beribadah saja? Bukan hanya itu, tapi bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan manusia. Basengat Kajubata. Kita mengingat Tuhan. Apapun yang kita lakukan, oh ada Tuhan yang mengawasi. Ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kita. Sehingga tadi kita bisa mengatur segala perilaku kita, emosi kita, Nanda. Kenapa Ibu selalu katakan ada emosi di situ? Ketika orang yang cerdas secara emosi, tentunya dia bisa menjaga perilakunya. Bercanda tadi boleh, tapi tidak kebablasan dan ada pada tempatnya. Nah, ini juga yang terakhir ini, bukan terakhir ya, Ibu nggak mau, pasti ada lagi nanti, ada karya-karya lain lagi menurut Ibu. Karya yang terbaru ini dance counseling diiringi musik sape. Nah, itu salah satu juga penelitian, alhamdulillah Nanda dapat apresiasi dari pemerintah. Jadi, Nanda, ketika Nanda bisa mengangkat apalah ciri khas daerah kita, itu sangat luar biasa. Akan menjadi potensi, Nanda. Orang nggak punya, masalahnya saya, ini daerah saya, itu yang saya kenalkan. Nah,
Karena belajar, ibu juga Nanda tidak luput dari kesalahan. Oh ternyata seperti ini, khas daerahnya seperti ini, harus dipelajari lagi, menambah wawasan seperti itu. Kalau ibu diiringi musik sape, ibu sebut itu musik Kalimantan, sebenarnya bukan khas Kalimantan Tengah gitu ya, Nanda ya, tapi kalau Kalimantan Tengah itu lebih pada kecapi sebenarnya. Jadi ibu sebutnya Kalimantan karena itu dari Kaltim kalau tidak salah, Kalbar apa Kaltim. Itu ibu perlu pelajari lagi. Banyak sekali. Dikaitkan dengan apa sih ibu dosen bimbingan dan konseling kan? Jadi dikaitkan bagaimana perilaku ibu sebagai konselor ataupun bagaimana menangani supaya siswa ini berperilaku dalam kehidupannya itu sesuai norma-norma yang ada, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nanda, ibu juga tertarik dengan kasus-kasus bullying biasanya karena Nanda bullying sampai sekarang bukan turun, tapi meningkat. Nanda coba lihat di media sosial, apapun bentuk media sosialnya, banyak perilaku menyakiti orang lain yang dipertontonkan. Kalau kita mengambil pasapah ini, oke, tadi ada tanda, ada warna hitam. Tapi kan ketika kita mengingat Tuhan, ketika kita kembali lagi, artinya, oh iya, ini tidak pantas saya lakukan. Itu kaitannya Nanda, sebenarnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan Nanda? Ibu, izin bertanya Ibu. Oke, silakan Nanda. Sebelumnya maaf Ibu karena tadi saya ada di perjalanan menuju Surabaya Ibu, ada kegiatan. Oke, silakan Nanda. Sebelumnya perkenalkan nama saya Budianto, berasal dari STKIP PGRI Bangkalan Madura Ibu. Oke Nanda. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Yang saya tanyakan itu terkait burung enggang itu Ibu. Oke, silakan Nanda. Itu apakah ada bukti Bu? Apakah ada bukti dengan kepercayaan suku Dayak ini burung enggang itu memberikan sebuah bukti, maksudnya dampak positif itu Ibu, sehingga masyarakat Dayak ini mempercayai bahwasanya burung enggang ini membawa dampak positif bagi masyarakat tersebut. Itu pertanyaan pertama Ibu. Yang kedua yaitu jika misalnya burung enggang itu kan mungkin masih ada sejak dulu, kita kan tidak tahu pun apa tidaknya burung itu pasti akan punah menurut saya itu. Jika misalnya burung enggang itu punah, apakah apa yang dilakukan atau apa dampak negatifnya bagi masyarakat suku Dayak itu sendiri? Oke, Nanda. Burung enggang itu punah. Oke, baik Nanda, terima kasih jawabannya. Pertanyaan sangat menarik. Nanda, masyarakat Kalimantan Tengah sangat percaya dengan adanya burung enggang itu. Makanya Ibu bilang tadi bukan mitos, Nanda. Burung enggang itu bisa berwujud seperti manusia yang melindungi tempatnya. Nanda, seperti yang terjadi ketika ada ancaman di daerah Kalimantan Tengah sendiri, ada pasukan merah yang bisa saja salah satunya dipercayai adalah wujud dari burung enggang itu atau wujud dari panglima burung itu, Nanda. Nah, mungkin Nanda sudah juga mendengar ya berita tentang tragedi apapun yang ada di Kalimantan yang salah satunya Mandau bisa terbang. Nah, itu Nanda dipercayai Nanda oleh masyarakat Kalimantan Tengah, itu adalah salah satunya bisa digerakkan oleh tadi panglima burung, oleh panglima-panglima yang ada yang melindungi Kalimantan Tengah itu sendiri, Nanda. Nah, terkait apakah burung itu akan punah? Nanda, kalau masyarakat tidak menjaganya, tentunya akan punah. Tapi kemarin kami masih ada diskusi dengan salah satu kades di Murung Raya. Di daerah mereka masih ada. Dan masih ada yang sudah maksudnya mereka simpan, Nanda. Simpan dalam arti dijaga seperti itu, Nanda. Nah, mati itu hanya karena terjebak oleh jebakan manusia ataupun diburu seperti itu. Nah, untuk kepercayaan, karena kami percaya, masyarakat Dayak itu percaya bahwa ketika dia hadir, burung itu mengelilingi suatu daerah, betul Nanda, akan terjadi banyak panen yang berlimpah, keberkahan di daerah itu. Tetap kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan, Nanda, bagi agama yang lain. Nah, tadi itu adalah salah satu
begini, wujud dewa pelindung, leluhur Nanda. Nah, bukan Tuhan ya, leluhur. Seperti itu yang menjaga tentunya kedamaian yang ada di Kalimantan Tengah itu sendiri. Seperti itu Nanda. Punah iya. Ibu katakan hampir punah karena tidak ada lagi seleweran kan? Kalaupun tidak punah, makanya Nanda. Nah, bagaimana caranya agar tetap hidup? Bukan hanya sekedar mitos nantinya. Bagaimana masyarakat Dayak itu mewujudkannya dalam sebuah simbol-simbol. Seperti rumah, hiasan-hiasan ornamen rumah, setelah itu pakaian. Bagaimana itu salah satu sebenarnya cara menjaga agar tetap walaupun wujud aslinya itu tidak ada, masih bisa dilihat oleh generasi muda yang berikutnya seperti itu. Sebenarnya di daerah ada suatu daerah yang punya ciri khas binatang yang ada di atau hewan-hewan yang menurut khas di daerahnya masing-masing itu juga akan punah kalau tidak dijaga. Nah, bagaimana menjaganya? Boleh dalam bentuk tadi artefak, boleh dalam bentuk benda-benda yang menyerupai atau ada gambar seperti itu. Oke, Nanda itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih, Bu. Iya, kalau di daerah Nanda sendiri apa Nanda yang menjadi simbol nih atau filosofinya? Kalau kawan Ibu, kalau di daerah Madura itu yang paling kental itu Bu, setahu saya itu sapi, Bu. Oke. Sapi. Karena itu kan kalau kita lihat di tim sepak bola itu kan yang di bawahnya itu bertulisan Setong Dere. Artinya Setong Dere itu setiap apa ya Bu, persaudaraan daerah Madura itu sangat kental meskipun bukan saudara kan Bu. Tetapi meskipun bukan saudara kan, tapi masyarakat Madura itu menganggap bahwasannya masyarakat lain itu saudara gitu. Iya. Gitu. Oke Nanda. Nah, sebenarnya Ibu juga punya sahabat nih, kawan dulu di Malang itu dari Sampang Madura. Nah Nanda, padahal kita berteman itu setelah konflik. Terjadi konflik kan? 2002 konflik, kalau nggak salah 2002 ya konflik itu. 2000 tahun 2000 apa 2002 lupa Ibu. Nah, itu konflik. Ibu berteman dengan kawan Ibu yang dari Sampang Madura itu 2012. Artinya, kita tetap saling menghargai Nanda. Meskipun kita pernah ya, itu adalah Ibu bilang tadi sejarah. Ketika kita saling menghargai, kita saling memahami, konflik itu tidak akan menular ke kita karena kita adalah orang yang cerdas yang sudah bisa menilai, oh iya, bahwa pertikaian dan konflik itu akan merugikan banyak orang. Seperti itu. Oke, persatuan ya Nanda, saling menghargai. Iya, harus seperti itu. Daerah masing-masing itu pasti menghargai orang lain juga. Cuman kalau masyarakat Madura itu biasanya ya Bu, tidak mau disalahkan gitu. Tapi kalau disalahkan orang lain, tapi masyarakat Madura itu tidak mundur, makanya dikasih nama Setong Dere. Darah itu kan merah, artinya kan berani gitu. Itu katanya gitu orang Madura. Ya, nah itu kan kebiasaan, nilai-nilai yang dianut di suku Madura kan. Kita tidak boleh menyalahkan, itulah adalah nilai-nilai yang dibentuk oleh masyarakat Madura, yaitu kita hormati, kita hargai. Seperti itu. Nah, hanya saja ketika nanti nih Ananda Budi nih, misalkan Ananda Budi jalan ke daerah lain, mungkin perilaku kebiasaan itu bisa sedikit diturunkan. Nah, jadi bisa menghargai, oh ternyata di daerah saya seperti itu, tidak mungkin saya bawa ke daerah orang lain. Saya juga akan menghargai nilai-nilai yang ada di daerah orang lain. Walaupun tadi Budi mengatakan, oh iya, di kami itu tidak bisa disalahkan. Oke, itu ketika Ananda ada di budaya Ananda. Tapi kalau sudah keluar, bertamu ke daerah lain, tentunya itu agak dikurangi. Bukan dihilangkan. Budaya itu menjadi ciri khas kita pribadi. Bukan untuk dihilangkan, tapi untuk tetap dilestarikan dengan kita menurunkan sedikit ego kita. Seperti itu. Tidak mungkin apa yang saya pahami di daerah saya bawa ke daerah orang lain dan orang lain harus paham itu. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama.
Nanda, sedikit guyonan. Halo, Nanda semua. Oke. Kalau lihat dari usia ibu berapa? Ibu mau tanya. Jujur usia ibu berapa? 35. Oke, 35. 40, oke. 51. Berapa? 51. Oke, lebih tua lagi. Ibu senang dikatakan tua. Oke. Nah, dari kita menilai orang lain, usia orang lain, kita pasti melihat nih. Salah satunya dari mana nih melihat orang lain? Usianya. Fisik gitu. Oke, fisik. Apalagi? Karakter gitu. Oke, karakter. Apalagi? Karena selama ini begini Nanda, ketika orang yang berbicaranya misalnya dianggap itu berwibawa, dikatakan orang yang lebih dewasa, ya kan? Kalau yang bercanda dikatakan lebih ke anak-anak, seperti itu. Sebenarnya begini Nanda, kedewasaan itu tidak bisa dilihat dari faktor usia. Tapi bagaimana kita bisa menempatkan diri kita pada situasi tertentu. Nah, ketika ibu mengajar, ibu berbeda. Tapi ketika ibu dengan sahabat-sahabat ibu juga berbeda. Nah, itu sebenarnya salah satu juga cara kita bagaimana menghargai orang lain. Tadi kita harus menjadi orang yang menyenangkan Nanda. Setia terhadap kawan. Seperti burung enggang tadi ada kesetiaan. Setelah itu kalau bisa diambil hidupnya itu penuh dengan kegembiraan. Seperti itu. Nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri burung tadi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan, Nanda? Ibu izin bertanya lagi, mungkin jadi selama ini kan Ibu di bagian konseling, jadi apa sih biasanya yang menjadi sekat antara budaya dan modernisasi Ibu di anak-anak? Oke, Nanda. Dalam konseling sendiri sebagai konselor, misalkan Ibu sebagai konselor itu harus konselor yang multibudaya, Nanda. Karena Ibu juga harus mempelajari budaya orang lain. Mempelajari itu Nanda memahami budaya orang lain. Seperti itu. Tadi seperti Ibu bilang, ada nih Ibu cenderung orangnya yang misalnya karakternya suaranya nyaring nih. Tapi ada dari suku yang bahasanya lembut. Kadang Ibu nggak dengar, Ibu begini. Nah, oke, Nanda bisa lebih dinyaringkan. Atau nih, Ibu ketemu konseli Ibu yang suaranya lebih tinggi. Sebut saja misalnya daerahnya dari Batak, misalnya seperti itu. Nah, Ibu tidak boleh marah. Mereka juga ngomong sama Ibu tidak marah-marah. Tapi memang kondisi budaya mereka seperti itu. Komunikasinya seperti itu. Nah, di era modernisasi ini, Nanda, budaya itu tetap harus dilestarikan. Budaya itu harus tetap dikenalkan. Apa sih yang menjadi penyekat ketika Ananda tidak ingin belajar tentang budaya yang ada di Indonesia sendiri? Itu yang menjadi penyekat. Karena kita tidak mau belajar tentang budaya orang lain. Akhirnya kita menganggap apa yang dilakukan orang lain, padahal itu sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di daerahnya, itu yang menjadi penyekat bagaimana kita tidak bisa bersatu dengan atau tidak bisa memahami orang lain. Nanda, kadang juga kita malu belajar tentang budaya kita. Takut dianggap, oh tidak modern, oh ini adalah orang yang kulot, seperti itu, kuno. Nah, itu sebenarnya penyekat yang membuat kita tidak mau belajar budaya. Dan dalam konseling sendiri, Nanda, mempelajari budaya orang lain itu sangat penting. Karena kita bisa memahami komunikasi ini saja, Nanda. Tadi, seperti Ibu bilang, dalam komunikasi, misalnya orang tersebut biasa dengan suara yang nyaring dan cepat, kita harus paham bahwa orang itu tidak marah-marah, tapi memang itulah dirinya, itulah karakter yang dibawanya sesuai dengan budaya. Tapi apakah individu itu bisa berubah? Bisa, Nanda. Berubah dalam artian dia juga belajar, oh ternyata komunikasi yang baik seperti ini. Tidak harus teriak, atau bisa mengkondisikan bahwa ketika berkomunikasi dengan orang lain saya seperti apa, ketika dengan teman seperti apa.
Jangan kekeh dengan apa yang kita pahami saja. Budaya tetap kita tanamkan, tetap kita pertahankan, hanya saja kalau itu sekiranya ke tempat orang lain tentunya tidak semua kita tunjukkan, apalagi bukan tunjukkan ya, tidak semua, misalnya tadi ada yang mengatakan kami nggak boleh seperti ini, tapi kalau di daerah orang lain kita harus menghargainya. Seperti itu ya Nanda. Tetap harus belajar budaya, Nanda. Sayang budaya itu ditinggalkan. Modern boleh, tapi etika itu banyak sekali, Nanda, yang bisa kita ambil dari leluhur kita. Seperti itu ya, Nanda. Baik, terima kasih, Bu. Oke, Bu Fatul gimana nih? Apa masih dilanjutkan? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, Bu Karyanti ya. Tadi sudah banyak sekali materi-materi yang Ibu Karyanti sampaikan, yang harapannya bisa memberikan tambahan wawasan bagi kalian sebagai mahasiswa peserta modul Nusantara ini. Karena memang yaitu tadi, sebagai manusia sosial kita pasti akan apa ya istilahnya ya, akan bepergian kemana-mana, sehingga saat kita mengenal budaya orang lain kita jadinya bisa tahu bagaimana cara membawa diri. Apalagi jika kalian ingin mengembangkan diri, tentunya ya harus dan wajib menjalin relasi dari berbagai daerah, Bu Karyanti ya. Betul. Apalagi nanti kalau misal ingin kerjasama dengan si A, tentunya ya tidak bisa yang hanya sekedar kerjasama, tetapi juga harus bisa menjalin komunikasi yang baik dan sebagainya. Jadi terima kasih Bu Karyanti sekali lagi sudah meluangkan waktunya hari ini memberikan tambahan wawasan kepada adik-adik peserta modul Nusantara yang ada di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ini, hari ini terkait falsafah dari burung enggang, sehingga adik-adik mahasiswa di sini juga bisa memahami dengan baik, dan syukur lagi kalau bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, Bu Karyanti ya. Betul. Supaya bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi, karena itu tadi ada di atas ilmu itu ada adab yang harus dijaga. Kalau kalian pintar tetapi tidak memiliki adab, itu sama dengan nol besar istilahnya, Bu Karyanti ya. Tetapi kalau kalian memiliki adab tetapi ilmu sedikit, masih bisa diterima. Tetapi kalau ilmu plus adab itu akan lebih baik lagi. Mungkin itu saja Bu Karyanti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Meluangkan waktunya. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Kita akhiri dulu kegiatan kita hari ini, kegiatan modul inspirasi pada modul Nusantara. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.